Bang Jibril, di sini azan. Assalamualaikum Izin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 10 menit ya, boleh? Silakan. Bang Anzo, apa kabar? Yang lain, apa kabar? Sehat? Ya, baik-baik Bang. Ini yang tadi nanya soal Nabi Muhammad itu masih ada nggak di bawah? Saya biar Masih kelar masih dulu. lanjut. Kalau nggak Lanjut, emosi ininya. Coba dijawab dulu di yang bawah. Masih tadi ada nanya nggak? Kalau nggak saya mau jawab dulu, baru saya ngobrol sama yang Bang Hanzo sama yang lain nih. Nggak ada ya? Ada apa nggak? Apa-apa dijawab aja Bang. Ya, Buat nanti aja dulu yang Bang lain. Jibril. Nanti aja dulu nanti. Beliau belum ada. Ya, tadi saya ngikutin pembahasan dari awal Bang Kenzo. Abang nanya soal apa pertanyaannya tadi Abang soal bentuk Allah apa Bang tadi pertanyaannya? Oh, di awal tadi kan Saya tadi sambil makan sambil kerja. Fandi berusaha mengenalkan Tuhan yang benar gitu kan. Nah, pertanyaan saya, oke, silakan kenalkan seperti apa Allah itu gitu. Tapi belum terjawab ya. Nih Silakan, saya coba menjelaskan ya Bang ya. Usahakan Laisa jangan kamislihi mengambil- syai'un. Ya. Enggak. Saya nggak perlu support dari kitab Siap, suci siap. yang enggak. Lanjut, Bang. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau saya berpikir itu definisinya, itu ayatnya. Jadi kalau saya berpikir Allah itu matanya 2, matanya 4, matanya 7, bertanduk ini nggak bisa Bang. Tuhan itu tuh konsep dalam agama para nabi atau dan Islam itu Tuhannya nggak bisa dibayangkan Bang, karena dia maha tinggi dan maha suci. Sekalinya dia bisa terbayangkan, itu berarti kalau manusia bisa menggambarkan Tuhan, berarti Tuhan itu bisa dilecehkan, bisa dihina. Sementara dia nggak bisa dihina dan nggak bisa dilecehkan. Dia maha suci, maha tinggi. Dia di luar gapaian kita. Nggak bisa kita menghina dia, lecehkan dia, nggak bisa. Kenapa? Karena kami membayangkannya saja nggak bisa. Saking maha tinggi, maha sucinya, maha besarnya. Makanya nggak ada juga narasi di Islam Allah duduk di surga. Itu nggak ada. Kenapa? Karena Allah itu maha besar. Kalau surga bisa menampung beliau, berarti surga itu lebih besar daripada beliau. Allah itu maha besar, lebih besar daripada segalanya. Dia maha pencipta langit bumi beserta isinya. Surga itu ciptaan, betul. Masa dia masuk ke dalam ciptaannya? Nah, ini saya tahu akan arahnya kemana. Oh, berarti dia nggak bisa masuk ke arah ciptaannya. Dia nggak perlu masuk ke arah ciptaannya untuk tahu. Dia maha tahu. Dia maha mendengar. Jadi kami mengartikan kalau manusia itu dibuat menurut gambarannya, kita manusia itu bisa melihat. Beliau ini maha melihat. Kita manusia bisa mendengar. Allah itu maha mendengar. Jadi kita nggak bisa gambarkan Bang. Jadi sesuatu yang, nah kalau abang pertanyaannya lebih spesifik lagi, saya bisa jawabnya, selama abang bisa gambarkan itu bukan Tuhan. Nah itu aja. Kalau abang gambarkan, oh ini seperti ini, bukan Tuhan itu. Karena kita nggak bisa menggambarkan Tuhan. Ketika disebutkan dia adalah DJAT atau Dejat, itu siapa yang mencetuskan pertama kali Allah itu DJAT? Zat. Maksudnya kan? Siapa itu yang mengide pertama kali itu siapa? Wah, ini gambar saya jelasin ini dari mana nih? Zat itu substance, Bang. Jadi kalau ada dalil udah clear, berarti aku nggak nanya lagi gitu loh. Kan abang tadi bilang dia nggak bisa digambarkan oleh otak kita. Ketika di otak kita ada DJAT itu udah penggambaran Bang. Nah gini aja, abang kalau dari segi sains ada namanya anti-God matters. Jadi ada neutron dan euron yang keilmuan itu nggak tahu. Ini molekul. Ini nggak bisa lengket, nggak bisa itu mereka sebut sebagai antimatters. Siap. Pertanyaan saya, siapa yang mencetus pertama kali itu Bang? Kalau ada siapa, kalau nggak ada di dalil ini ada, oke clear stop gitu. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mengide pertama kali bahwa Allah itu DJAT atau Dejat? Monggo. Oh itu dari ulama Bang. Ulama siapa Bang?
Waduh, itu saya mesti buka kitab tuh. Ya kan pasti ada yang mencetuskan pertama kali ya. Nggak Itu saya mungkin dong mesti tiba-tiba itu saya mesti ada buka yang itu bilang, saya mesti buka kitab karena itu jauh banget karena saya nggak mikirin sampai karena Allah itu dari awal saya bilang bang laisla kamislihin syai'un. Saya nggak akan bisa memikirkan saya bisa gila bang mikirin nih. Jadi kalau memperdalam itu wah itu ke tasawuf dan Oke, seterusnya makanya ketika- itu ketinggian. Kalau untuk saya ya pribadi ya ketinggian. betul, Nah, makanya- abang mesti cari ulama kalau kayak gitu. Tapi maksud saya lucu aja kalau abang kan ini masih nyembah makhluk nih. Ya, Tapi makhluk. tapi abang syariatnya aja belum pas, terus tiba-tiba mikirin nanti Paham. paham nggak bang? Paham. Penasaran gitu loh, penasaran ini kok Iya penasaran nggak katanya apa-apa, penasaran nggak apa-apa. Asal tidak bisa bla bla bla, terlalu bla 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 gitu. Tapi muncul nih DJAT. Nah, ini siapa ya gitu. iya gini bang, karena kalau konsep soal zat itu saya pahamnya. Kalau zat itu kan molekul-molekul seperti air, gas, padat dan seterusnya. Zat itu di luar itu bang. Jadi kita nggak. Nah itu yang tadi saya bilang. Kalau kita bisa menggambarkan Allah itu seperti gas atau seperti air atau seperti angin atau seperti benda padat, itu masih bisa kita gambarkan. Berarti itu bukan Tuhan bang. Ini zatnya itu di luar zat, paham nggak bang? Di luar pencapaian kita, pengetahuan kita. Zat. Kalau zat ZAT itu ada gas, ada cair, ada padat. Nah, zat Allah itu kalau kita masih bisa gambarkan, kalau gas, angin, padat itu kan semua masih kita bisa gambarkan dengan akal otak kita kan. Berarti itu bukan dia gitu loh. Bukan zat, dia bukan molekul-molekul yang padat, cair, gas, bukan. Dia lebih dari itu. Makanya sains pun begitu mempelajari soal molekul, atom dan seterusnya, mereka nggak bisa menjelaskan ada satu molekul nih yang namanya anti Tuhan, zat anti Tuhan atau molekul anti Tuhan. Di sains aja nggak bisa menjelaskan semua molekul, apalagi saya menjelaskan yang Tuhan saya udah bilang laisya kamislihin. Dia itu nggak menyerupai makhluknya atau bentuknya atau makhluknya atau ciptaannya. Itu udah wah itu makanya tadi saya bilang udah kejauhan bang, kejauhan. Nggak, kayak saya nggak mampu. Jadi otak saya dan otak seluruh umat manusia di dunia ini setetes. Allah itu samudra bang pengetahuannya. Nggak akan seluruh umat manusia di dunia ini dikumpulin sama jin sama setan dikumpulin bang, disuruh bikin nyamuk satu aja nggak bisa bang. Dia ini pencipta langit bumi beserta isinya, muanya itu milik dia. Beda lah bang, jauh. Kita nggak. Nah itu konsep ketuhanan kami sebagai Islam dan nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Gitu bang. Oke bang, oke. Thank you. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam. Hanjo. Siapa nih? Lanjut Bang Jibril, lanjut. Ada Hanjo itu, Hanjo. Udah nih, kita mau sambung ke 3 in 1 one in Lanjut. 3 apa gimana nih bang? Nyimak. Lanjut. Atau yang tadi nanya soal Muhammad nih, saya masih Nabi Muhammad nih, saya masih kesel nih. Coba yang tadi naik ini apa segala macam. Wong Eden ini ya? Dia Islam dia bang. Iya, tapi Wong Eden nih, ini request nih. Wong Eden nih. Yang nanya tadi ya? Oh iya, saya. Nah, Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jelaskan soal Aisyah, Bang? Ya semuanya karena saya bukan orang yang berilmu, Bang. Siap. Ini maaf ya Bang Hanzo, Bang Aileyu, Bang Kadus, Bang Paulus, Bang Rozi. Ini saya menjelasin ini dulu 3 menit, maksimal nggak sampai 2 menit deh, 2 menit. Ya Allah, nih wifi gue. Nih, Belum udah bang, aman nih. hilang tadi. Nah Udah. ini aman nih. Aman nih. Jadi kalau di Sahih Bukhari 3607 ini disebutkan beliau menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun. Ini semua riwayatnya ini diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah
bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini kalau kita lihat hadis-hadis serupa, itu semua saat berusia 6 tahun. Ini semua diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah. Semua soal 6 tahun. 6 tahun, Hisham lagi. Nah, periwayatannya ini, perawinya, sanadnya, ini kalau kita lihat Hisham warna pink. Warna pink itu artinya buruk hafalannya. Syaduk, buruk hafalannya ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Nah, jadi beliau ini, sanadnya ini, Hisham ini, dia pelupa, itu satu. Jadi, dan karena hadis ini tidak mengandung hukum dalam Islam, jadi kita nggak, jadi itu disahihkan oleh ulama-ulama karena itu bukan ungkapan Rasul langsung. Abang kalau baca hadisnya, ini bukan Rasulullah yang ngomong, Bang. Ini Aisyah yang ngomong. Aisyah radhiyallahu bahwasannya, jadi Aisyah, ini narasi Aisyah, bukan narasi Nabi Muhammad. Nih, beliau nih kayak, jadi narasi yang ngomong tuh, abang tahu kan definisi hadis? Hadis itu apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yang dilakukan Nabi Muhammad, dan diamnya Nabi Muhammad. Iya, jadi betul. Kalau narasi seperti ini dimasukin aja karena nggak mengandung hukum, dan itu dijadikan sahih. Nah, kalau abang pelajari lagi, ini saya pelajari lagi ya. Bentar. Kita mesti ada pembandingnya, Bang. Nah, di sini ada riwayat. Di sini ada riwayat. Anas menceritakan saat terjadinya perang Uhud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu, ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Lihat ya, Aisyah berarti udah ada di perang Uhud. Ya, tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Berarti di perang Uhud, Aisyah udah ada. Itu satu. Habis itu di riwayat selanjutnya kita bisa baca Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam perang Uhud ketika ia berusia 14 tahun. Namun ketika perang Khandak usianya 15 tahun. Nabi pun memberikan izin. Nah, jadi Rasulullah itu nggak ngasih Abdullah bin Umar untuk ikut perang karena dia di bawah 14 tahun. Begitu umur 15 tahun boleh. Nah, berarti dari situ kita tahu Aisyah ini ada di perang Uhud, itu berarti dia minimal udah 15 tahun. Dan Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu setahun sebelum Uhud. Berarti Aisyah minimal waktu dinikahin setahun sebelumnya, berarti umur minimal 14-15. Ini dari dua hadis ini, dan ini perawinya lebih kuat daripada yang satu tadi. Itu kedua. Poin ketiga, abang kalau baca, ini nggak ada niat menyerang ya, dan nggak usah ditanggapi buat yang non muslim. Abang kalau baca Genesis itu apa sih? Genesis itu Kejadian. Abang kalau baca kitab Kejadian, Isaac plead on behalf of his wife because she was barren and responded to his plea, and his wife Rebecca conceived. Di sini ditulis, Bang, Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Ishak, ini dalam agama kita Ishak, Bang. Ishak waktu umur 40 tahun, dia mengambil istri Rebecca, dia menikahi Rebecca. Begitu kita pelajari lagi, Hakim, itu Robi Yahudi, meriwayatkan bahwa under the circumstances, no criticism can be leveled at Isaac for not getting married earlier. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Nah, jadi Nabi Ishak atau Isaac, nabi-nabi sebelumnya menikahi Rebecca di 3 tahun. Dan begitu saya pelajari lagi di Nidah ini kitab suci mereka, kitab suci Yahudi. Di sini dibilang, Bang, a girl who is 3 years old and 1 day, whose father arranged her betrothal, is betrothed through intercourse. Jadi di Yahudi, Bang, hukumnya itu 3 tahun 1 hari bisa dinikahi dan langsung dipakai, Bang. Intercourse ini artinya apa nih? Saya translate nih. Digagahi. Intercourse tuh artinya apa? Nih. Saya nggak berani baca nih.
Itu tiga tahun 1 hari, dan itu hukum Yahudi. Hukum di Al-Quran, kita boleh menikahi perempuan itu atau laki-laki boleh menikah itu begitu kita balik. Begitu kita, kalau laki-laki sudah mimpi, kalau perempuan sudah haid. Nah, jadi jadi kitab-kitab atau ketetapan-ketetapan atau syariat-syariat sebelum agama Islam itu ada di nabi-nabinya. Nah, nabi-nabi sebelumnya itu 3 tahun 1 hari. Nah, di kita di Islam itu harus balik. Jadi kita siapa sih untuk menilai, oh dia nikahin umur segini? Itu zamannya beda. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu dan Isaac itu hampir 2500, hampir 2700 tahun yang lalu. Ya Bang, Bang Jibril, kalau Bang di Kristen Wodeng. gimana? Kalau di Kristen ini gimana? Enggak, mereka nggak nyerang kita, jangan kita serang. Enggak, ini saya mau ngelurusin Bang Wong Eden dulu. Bang Wong Eden, kalau belum ada, saya paham Abang punya giroh, Abang punya semangat untuk membela agama kita dihina, dinistakan di room-room kafir di luar sana. Saya paham itu Bang, semangat Abang saya setuju. Tapi kalau belum ada ilmu, lebih bagus Abang dengerin, gak usah naik. Abis itu Abang bawa ke sini, tanyakan pada kami biar kami luruskan Bang. Iya memang. Iya Bang ya, karena kafir-kafir ini Bang dari 2000 tahun yang lalu, dari 3000 tahun yang lalu, dari dulu Bang, mereka ini ngadepin Nabi Musa, Nabi Nuh. Mereka akan selalu ngomong gini, mana Allahmu, masa Tuhanmu tidak kelihatan, Maha Esa ini. Mereka akan selalu menistakan Tuhan dan menistakan nabi-nabinya Bang. Kita harus terima itu, karena kita di jalan yang benar. Ya Bang ya. Untuk yang kedua kali Bang, Oke, itu siap. yang masalah hadis dari Abu Hurairah yang katanya hadis sahih yang saya tidak pernah baca kan. Masalah batu yang bisa menghapus dosa itu. Itu hadisnya nggak sahih Bang. Oh gitu ya. Enggak, itu nggak sahih. Ada Berarti satu hadis hadis yang ada dua hadis. Ada 2 hadis yang menceritakan soal itu. Satu itu dari Umar, beliau melihat Nabi Muhammad mencium batu Hajar Aswad, dan itu nggak ada kespesialannya. Itu nggak ada perintah dalam agama. Itu nggak ada. Itu dibilang wajib nggak. Perintahnya pun nggak ada. Itu cuma apa yang Nabi Muhammad lakukan, dan saking kita cintanya sama Nabi Muhammad, kami lakukan. Itu kami jadikan sunnah. Saya pernah umroh Bang, saya nggak nyium Hajar Aswad karena saking padatnya. Jadi nggak harus itu nggak ada perintah itu kalau dibilang fitnah itu fitnah, itu satu. Nomor 2 soal rukun Yamani. Kalau dipegang rukun Yamani dan rukun Madinah atau maka itu menghapus itu nggak sahih Bang. Abang cari tahu aja, abang minta nomor hadisnya, nanti kita buka di sini. Kita luruskan. Saya itu naik ke roomnya RK itu. Iya, nah dia termasuk penyesat Bang. Nggak usah diinin, nggak usah. Abang naik ke sana, abang naik ke sana, naik viewersnya, abang nambahin. Kalau ada muslim yang imannya tipis Bang, mereka ikut mendengarkan dan ikut kesesatan, abang ikut dosa loh dong. Karena abang itu amal jariah. Abang tahu kan amal jariah. Kalau saya menyesatkan di sini Bang, semua orang yang mendengarkan dan merasa dan tersesat, itu dosanya saya juga yang nanggung. Syukran. Siap, abangku, sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa kesini lagi ya Bang ya, tanya-tanya Bang. Oh iya, insya Allah. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Bang Hanzo? Kita Halo, selamat siang. Selamat siang. Salam semua. Halo. Bang Jibril. Siap Bang Wahyu. Ini Bang Eri. Ini saya belum sapa semua nih. Paulus, Bang Eri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Paulus ini Muslim, non Muslim? Kristen Bang, Kristen. Oh Kristen, siap. Bang Fandi ini hostnya kenapa ditinggal? Host. Udah pantau. Saya mau mantau. Bawa dong di ini dong. Silakan. Ya, silakan yang Kristen dulu ya. Bang Pandi udah kenal Pak Wahyu belum? Mana Kadruf? Kenapa Kadruf turun? Bang Pandi. Bang Eri izin saya turunkan ya yang Kristen. Yang Kristen dulu kita naikkan ya Bang Eri. Assalamualaikum Bang Eri.
Temanya ini ya, Apa? Kristen tidak kenal Tuhan. Boleh, mau tema yang lain juga boleh. Bebas. Ini Kang Chan bukan Ji? Bukan. Ini tukang becak. Ya, Pak Wahyu, shalom. Salam. Ya. Aku tadi masih di bawah dengerin Bang Jibril ya mengatakan tentang Allah Zat dan kemudian Allah Maha Tahu dan seterusnya tadi ya. Oke lah itu dalam pandangan Bang Jibril. Cuman saya tanya sih Bang Jibril, apakah benar Allah Maha Tahu Bang Jibril? Iya, Bang. Kalau enggak dia bukan Tuhan. Tapi kalau Bukan Abang Tuhan. mau bawa satu ayat yang di situ itu Abang nggak ada komanya. Tapi silakan Bang, ayat mana ini menyatakan itu? Kok turun? Kenapa dia? Saya udah tahu arahnya itu. Surat berapa, ayat berapa kita buka. Cara baca Abang untuk ayat itu salah tuh. Kalau diturunin Bang Jibril. Nggak tahu, wallah bukan saya. Udah kebaca subhatnya, kita udah jawab itu lebih dari 15 kali. Turun sendiri. Iya, itu kalau dia pasti baca ayat yang Allah itu mensatir. Allah itu menanya, apakah kau pikir aku tidak tahu? Itu kan bukan pertanyaan kan. Itu kan bukan statement bahwa Allah itu tidak tahu, tapi Allah justru mensatir, menyindir. Kalian pikir gue nggak tahu? Lo pikir lo nggak tahu? Lo pikir gue nggak tahu? Itu nilai ayatnya. Tapi kalau mau dibawa subhat receh kayak gitu nggak apa-apa sih. Kita more than welcome, ya nggak? Udah basi itu. Iya. Umat muslim udah capek apa yang kayak gitu. Bahas yuk, capek. Assalamualaikum Bang Maryam. Bang Maryam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Lur, ini Kristen atau Muslim? Kristen Bang Lur? tak kenal Tuhan. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Lanjutkan Hanzo, Paulus, sama Ali View. Silakan. Bang Ali View ini yang tadi yang J only ya? Bukan sih? Betul. Yang Ya, betul. yang menjelaskan Ya. soal apa namanya? Soal ada tadi Bapak gereja yang disebut. Saya tertarik tuh Bang. Kalau sejarah-sejarah itu saya suka tuh Bang. Kita ngobrol-ngobrol itu aja yuk, gimana? Iya, Bang Lur, silakan Kristen. Kristen, mau bertanya, host. Silakan. Selamat Silakan. sore. Selamat sore. Ya, pertanyaannya, Zat itu katanya nama daripada Allah ya orang Islam. Tapi rupa dan macamnya macam apa, tapi tidak ditahu gitu. Bisa dijelaskan ya? Nah, Bang Hanzo kayaknya tadi udah paham saya jawab. Saya ceritain Bang. Coba Bang Hanzo saya tes, coba jelasin Bang. Bang Hanzo? Bentar nih, ada odong lewat nih. Dengar Coba. kan? Nah, Coba. bentar. Nah, kita tes deh Bang Hanzo. Nangkep nggak tadi Ada. penjelasan kita? Silakan Bang Hanzo. Bentar. Siap. Ada bis lewat. Jadi menurut Bang Jibril tadi, dessert itu sesuatu yang unpredictable gitu, nggak bisa diidentifikasi Bang Lor. Jadi sampai kapanpun manusia nggak akan bisa memahami unknown itu materi anti Tuhan itu Bang. Jadi Kok bisa dikasih nama Zat ya? Berarti kan manusia tahu kenapa bisa dinamakan Zat. ya itu hanya untuk penyebutan Bang. Dan zat itu apa, manusia tidak akan sampai gitu Bang. Mantap. Jadi tidak akan sampai kapanpun manusia nggak akan bisa menyelami zat itu gitu, nggak mampu kita. Gitu ya Bang Jibril ya Yo, intinya ya. Habis manusia. Lanjut Bang. Mau bertanya lagi, belum terlalu paham. Mau bertanya lagi, itu manusia ketahui dengan namanya Zat, itu keberadaannya manusia saat itu mengetahui berada di mana itu letaknya? Zat itu kalau zat Dia apa ZAT. di luar bumi. Nah, dia mau ini. ZAT kalau zat itu kan kita tahu dalam ilmu pengetahuan itu Ya, kita ya, bisa betul. tahu dari Ya, ya, cair, ilmu pengetahuan. pad. Lah, Ya. ini dia kita mau ngomong. Abang ngomong dulu deh, Bang.
Enggak, saya paham katanya zat itu tanpa pakai D. Kalau yang dibilang Allah itu ya pakai D depannya, the zat ya. Itu bisa. Lanjut. Iya, saya mau menjelaskan zat, Bang, perbedaannya. Zat itu kan molekul yang kita ketahui seperti gas, cair, padat, dan seterusnya. Tapi secara sains pun ada zat atau molekul yang nggak bisa dikaitkan dari zat-zat lain. Makanya itu mereka disebut zat. Itu bukan, jadi dalam pengelompokannya bukan zat, karena nggak bisa dijelaskan secara sains dan manusia belum tahu, itu disebutnya zat pakai D. Nah, zat Allah ini termasuk itu. Dia nggak bisa, itu di luar nalar kita untuk mengetahui dari segi apapun, dari segi logika kita, dari segi sains, dari segi pengetahuan apapun, Bang. Jadi kalau kita bisa, oh Allah itu bentuknya gas, nggak bisa. Kenapa? Karena laisa kamislihin syai'un. Karena Allah itu nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Dia nggak sama dengan gas, nggak sama dengan padat, nggak sama dengan cair. Jadi selama kita bisa menggambarkan, berarti itu bukan Tuhan. Berarti itu bukan Allah. Jelas ya, Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, maaf ya, sambil kerja jadi. Waalaikumsalam suara warahmatullahi keyboard. wabarakatuh. Itu Lor bertanya kok nggak respon dia ya? Udah dia kasih jawaban. Itu sampai Bang Hanzo yang jelasin. Iya. Bang Hanzo udah mendekati hampir 90% lah. Enak kalau kita jelasin, abis itu yang dengerin paham. Iya nggak, Ustaz Tanam? Gini maksudnya Bang Jibril, kita nambahin narasi secara akliah lah gitu loh, maksudnya teman-teman. Kalau kita tuh melihat barang itu kan perlu pakai mata kan, betul nggak sih? Kita melihat sesuatu itu dengan cara mata. Tadi yang apakah Tuhan Maha mengetahui, kan gitu pertanyaannya. Kita kasih analogi dengan mantik di pondok tuh gini. Kalian tahu nggak? Ini apa nih gitu kan? Kita kasih unjuknya apa? Oh, uang. Semakin kalau kita tutupin, maka kita nggak kelihatan karena ketutupan dengan barang, dengan benda. Jadi kita melihatnya, maha mengetahuinya masih dengan alat, dengan mata. Contoh, saya melakukan sesuatu, uang ini saya masukkan ke dalam ini. Kan saya yang menciptakan ini supaya masuk ada dalam kantong. Maka ketika istri saya bertanya, Kak, uang yang waktu itu ada di meja ditaruh di mana? Saya ketika ada di Madura, saya ketika ada di Amerika, saya ada di Singapura, dia nelpon. Karena saya yang menciptakan naruh dalam ini kantong, maka saya nggak perlu pakai mata. Saya tinggal bilang bahwa ada di kantong baju. Karena saya yang melakukan itu dan menciptakan agar agar uang itu ada di dalam saku. Nah, kalau pertanyaannya, apakah Allah Maha Kuasa? Ya pasti, karena dia yang menciptakan alam ini. Masa, waktu, tempat, itu ciptaannya. Maka bagaimana mungkin dia yang menciptakan nggak tahu? Ini kalau pakai akliyah. Paham ya? Gitu loh. Nah, itu cara untuk mengerti balagoh dalam bahasa untuk menerangkan kepada orang supaya kalau kita mengetahuinya itu masih pakai alat mata. Secara kita nggak pakai alat mata deh gitu. Kita naruh di saku, kita yang menciptakan di saku. Maka ketika saya ada di tempat nggak ada di rumah, dia nelpon, Kak, tahu nggak duit itu ada di mana? Karena saya yang melakukan itu ada di sini, saya yang membuat itu, maka saya katakan ada di saku. Sama ketika apakah Allah Maha mengetahui? Ya jelas, karena dia yang menciptakan, gitu loh. Bagaimana mungkin nggak tahu? Gitu loh. Masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Jadi nggak mungkin Tuhan itu nggak tahu. Dah bahkan Tuhan nggak mungkin ada di ciptaannya. Gitu loh. Lanjut, itu cuma analogi akliyah. Oke, Bang Lor sudah jelas? Apa masih mau? Atau Anda yang mau menjelaskan? Silakan Pak Lor. Tidak. Ya cukup jelas lah. Udah, begitu aja. Terima kasih. Ada lagi Bang pertanyaan? Sementara belum ada. Dilanjut aja. Yang jelas sang pencipta alam semesta itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata, Bang. Di Bible Anda juga kan Yohanes 5:37 Yesus berkata, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Belum pernah ada yang melihat sang pencipta itu, apalagi di Bible Anda berbentuk roh.
ada yang bisa melihat roh. Kan gitu. Kita sambut Arnoldus Lenama. Waalaikumsalam. Muslim bang? Saya Kristen bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ya, saya mau bertanya. Ini saya pertanyaannya ada dua. Yang pertama, untuk tema yang di atas, Kristen tidak kenal Tuhan. Kristen tidak kenal Tuhan itu temanya kenapa bang? Anda protes? bukan protes. Apakah tidak ada kata yang lebih baik untuk tema itu? Ya ini enggak ada penistaan, bisa dijelaskan dan terbukti. Oh begitu, terbukti. Ya. Terbukti jelas. Ya. Dan tidak kenal Tuhan. Gitu. Ya. Ya, maksud saya kan gini, kalau memang Kristen tidak kenal Tuhan, bisa dijelaskan dengan data yang valid. Kenapa Kristen di muka bumi ini nggak dihilangin aja supaya masuk agama Anda begitu? Ada yang mau menjawab? Ada dua nih. Silakan Ustaz. Nyembah kotoran sapi, kenapa nggak dialihkan aja bang? Bahkan ada yang nyembah sapi juga di India sana bang. Kenapa nggak dihilangkan aja bang? Itu di India bang. Saya bertanya untuk Indonesia. Oh iya, makanya sama. Apakah semua pertanyaan perlu jawaban bang? Jadi saya jawab tak nggak apa-apa. Lanjut. Gini loh bro. Setiap orang itu merdeka dalam mau menyembah siapa saja, gitu ya. Apalagi kita sebangsa dan setanah air, tidak ada memaksa orang memeluk agama tertentu. Bebas Anda itu. Oke. Satu. Kedua, kenapa judulnya begini? Ya memang kita bisa buktikan kok. Kristen itu tidak terafiliasi ke ajaran para nabi. Kristen ini berdiri sendiri. Oke. Ya. Kedua, lihat dia punya kitab atau bukunya itu adalah berbahasa Yunani, cenderung ke Yunanian. Jadi Theos Anda itu, Theos artinya dewa, ya. Jadi Theos itu bukan artinya Tuhan. Yang Anda sembah itu, yang Anda tuhankan, ada yang bernama Yesus. Yesus itu anak orang. Tidak ada satupun pendeta bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Pak, sampai detik ini dengerin dulu orang lagi ngomong biar Anda jelas gitu ya. Begini, pertanyaan saya. Ntar dulu sebelum selesai. Itu kamu udah nyerah. Loh kok sampai detik ini tidak ada satupun itu Kristen bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Itu menurut Anda. Yesus manusia atau bukan bang? Pertanyaannya kemana kok kamu lari? Ini saya jawab dulu lah. Oh, saya nanya kok saya ditanya. Ini saya menjelaskan ini, Anda ngomong terus. Lah kamu menjelaskannya sampai kemana? Saya menanya. Iya makanya dengerin dulu, kalau nggak sanggup turun mendengarkan. Memang menyakitkan bang. Dari apa? Anda ini mau naik, tapi Anda ngomong terus. Tanya lagi aja Tuhan tuh apa, dia ngerti Tuhan gak gitu loh. Tanya sama dia Tuhan tuh apa. Makanya Kristen nggak kenal Tuhan, tahu Tuhan nggak gitu? Tanya sama dia, Andi. Iya. Orang kita lagi memberikan argumentasi kita, Anda dengerin dulu. Nanti abis ini Anda yang punya kesempatan. Jangan kita ngomong, Anda juga ngomong gitu loh. Jadi yang jelas, kalau Anda masih menyembah menuhankan Yesus, berarti Anda salah Tuhan. Karena Yesus ini sampai saat ini dia masih manusia, anak manusia, duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Itu jawabannya. Silakan. Habis ini ke Bang Jibril dan lain-lain. Kalau urusan kayak gini kalau urusan yang ke dalam Bang Jibril sama Ustaz Nabi. Silakan. Oke. Tadi saya sempat mendengar, ini pertanyaan kedua ya. Saya sempat mendengar itu Allah itu tidak bisa dibayangkan, malah tidak bisa dibayangkan. Saya mau bertanya, menurut Anda Allah itu berada di mana? Menurut iman Anda? Oke, silakan Ustaz. Iya, orang awam bang, saya bertanya aja biar tambah. Ya ini mau dijawab. Apa-apa, justru kalau bertanya nanti dengarkan abangku. Ya siap.
Nah, yang mengganggu pikirannya abang, karena selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Ini sampai ratusan kali bang, saya masuk di komal-komal ini. Itu yang mengganggu pikirannya abangku. Karena memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Bukan maksudku itu, Bang. Ya Mau gimana? didengarin dulu orang menjawab. Udah biarin dia dulu, biarin. Apa maksudnya abangku, apa? Bukan saya berpikir ke dimensi manusia, Tuhan manusia atau apa. Tadi saya dengarkan, yang tadi saya mendengarkan itu Allah itu bahkan tidak bisa dibayangkan, iya kan? Benar nggak tadi gitu? Tidak bisa dibayangkan. Abangku kan Bisa. mau ngomong kayak gitu kan, saya kasih narasi dari nol dulu abangku. Saya bantu pikiran abangku ini untuk menjelaskan. Gitu loh. Kalau abangku bertanya, artinya kan abangku nggak tahu kan. Nah kalau nggak tahu, disimak dulu gurunya kalau mau ngejelasin, gitu loh abangku. Jangan Nggak, malah saya dipotong, dulu, malah Pak. nggak pinter-pinter. Bertanya aja. Dulu kalau sekolah bolos ya abangku ya. Gimana? Kalau dulu sekolahnya bolos ya. Saya nggak sekolah, Bang. Oh, apalagi nggak sekolah, ini dikasih tahu orang-orang pendidikan itu kalau nggak tahu diam dengerin. Ya dengerin dulu ya bang, menjelaskan Anda bertanya. Ya orang kalau bisa bertanya kan orang menjelaskan, kita mendengarkan atau kita bicara juga bang. Pantesan kalau nggak pernah makan bangku sekolahan, pantesan Bang Andi gitu. Iya benar. Sama, gue juga nggak pernah. Jadi gini ya bangku, itu yang membuat kita itu jadi ruwet mumet itu karena mengganggu pikiran kita tuh karena memahami Tuhan tuh tetap pada dimensi kemanusiaan. Karena apa? Panca indera yang diciptakan sama Tuhan ini, akal, mata, penglihatan kita ini, mata ini terbatas, kuping pendengaran kita terbatas. Bahkan kita punya segala sesuatu terbatas. Bagaimana mungkin yang dimiliki sama manusia penuh dengan keterbatasan bisa menjangkau Tuhan yang tak terbatas? Masih nggak paham juga dengan bahasa yang santun, nyaman gitu. Kalau nggak bisa, saya kasih limpahkan kepada abangku QQ biar lebih tajam lagi gitu loh. Paham gak bang? Berarti abang juga nggak tahu Allah itu ada di mana. Nggak ada yang bisa tahu bang. Mulai. Lanjut Iya, juga. Loh, kan boleh dong. Bang, gini bang. Ini Boleh ya, nggak saya bicara? Iya kan abang udah sampaikan. Ini saya mau menjelaskan dengan cara yang mungkin abang paham. Karena kita sama-sama nggak sekolah nih bang. Iya. Nah, Allah itu sifatnya laisa kamislihin syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun bang. Dia itu maha suci, maha tinggi. Dia maha Ini ngomong suci bang. lagi, kan? Bang, sebentar. Dia tuh maha suci, Bang. Jadi kalau bisa saya gambarkan, kalau saya bisa lukiskan bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya manusia, orang yang melihat gambaran itu akan bisa menistanya, menghinanya. Berarti dia nggak maha suci, Bang. Jadi Tuhan itu harus nggak bisa diketahui oleh umatnya, Bang, oleh makhluknya. Karena dia maha suci dan maha tinggi. Karena detik dia bisa digambarkan, dia bisa dinistakan. Berarti dia nggak maha suci lagi. Sampai sini paham ya, Bang ya? Saya paham. Saya tadi ngomongnya saya enggak bermaksud untuk menyamakan. Ya kan? Oke. Nah, ya. Oh. Yang saya bertanya itu bukan menyamakan. Saya bertanya itu berada di mana Allah itu. Wallahualam, Bang. Wallahualam. Bentuknya yang- aja saya nggak tahu, Bang. Kalau saya bisa gambarkan, kalau contoh saya bisa gambar. Oh, bentuknya naga, matanya 9. Itu berarti bukan Allah. Udah, sesimpel itu aja, Bang. Ini kok nggak fair kita ngomong di mute terus. Nah Anda bertanya, orang ngomong Anda juga ngomong. Nah sekarang giliran Anda. Gimana? Coba tadi Bang Jibril tadi menjawab, Anda tuh mendengarkan nggak? Enggak kan, karena Anda juga ngomong. Paham nggak? Saya mendengarkan loh. Paham nggak? Jangan langsung di mute. Paham nggak? Jangan langsung di mute. Iya udah paham nggak, Bang? Bukan lagi langsung di mute, Bang. Langsung gua giniin, Bang. Nah tuh, bukan lagi di mute, Bang. Masih mending mute. Kalau gua giniin gimana? Lo mau apa? Enggak, dan Dengarkan dulu. Allah itu tidak bertempat. Kalau dia bertempat berarti sama dengan makhluk. Dia nggak sama dengan makhluknya.
Dan kalau manusia menuntut Tuhan itu mesti terlihat, mesti tahu tempatnya, mesti tahu. Nah, itu kalian berarti menyandingkan Tuhan dengan kalian. Nah, itu kaum pagan seperti itu. Kaum pagan akan selalu kayak gitu. Mereka membuat berhala Apollo, berhala Zeus, digambarkan di ini. Itu memang pola pikir pagan. Penyembah berhala seperti itu. Tuhannya para nabi tidak seperti itu, gitu loh. Simple. Tapi beda Bang Jibril, di sebelah kitab mereka itu disalahgunakan maknanya ya, dari Uranon diterjemahkan menjadi surga. Jadi Tuhannya ada di situ. Bagaimana mungkin Berarti sang surganya pencipta? berarti surganya lebih besar daripada Tuhan ya dong, Bang? Nah, itulah pemaksaan namanya. Gimana Nah, kalau nih? ingin Ini Bang Hanzo sama Ya, Bang siap. I Love You sama Bang Paulus. Gimana? Ada tanggapannya dari yang kita bahas barusan? Silakan. Apakah Abang mau tetap memaksakan kalau Tuhan itu setara dengan kita atau gimana? Oh, gini. Jadi saya tadi udah jelaskan bahwa Tuhan yang saya sembah itu yang Tuhan yang bisa menjadi apa saja ya. Jadi kalau ketika dia datang sebagai manusia, dia tetap Tuhan. Nah, banyak dari teman-teman khususnya yang berpaham Tritunggal, dia itu menjadi manusia. Nah, ada konsekuensi logis yang kemudian kita harus terima, bahwa kenyataannya kalau dia manusia, kita menyembah manusia. Ya, Tuhan yang datang menjadi manusia, menebus kita dengan manusianya, itu menurut Alkitab itu berarti dia merendahkan sang pencipta itu yang datang itu. Kalau dia Tuhan, yang datang tetap Tuhan, Pak. Jangan kemudian karena di Alkitab bilang firman itu menjadi manusia, itu kemudian jadi pegangan teman-teman Tritunggal yang mana dia telah menjadi manusia. Persoalannya kalau kita ditebus oleh darah daging manusia, di dalam penjelasannya di Roma 3 ayat 23, manusia itu sudah tidak ada yang mulia, tidak ada yang kudus lagi, semua sudah kehilangan kemuliaannya, artinya semua berdosa. Kalau kemudian Yesus yang lahir itu dari orang berdosa, berarti kalau Yesus jadi manusia yang berdosa, berarti nggak ada gunanya penebusan itu konsep yang saya imani. Berbeda dengan Tritunggal yang mengatakan itu tetap manusia, 100% manusia, padahal di letterlek di dalam Alkitab juga nggak ada. Jadi kalau dia Tuhan yang datang, ya tetap Tuhan, Pak. Begitu. Kita harus konsisten dengan apa kata Alkitab. Jangan dipelintir-pelintir. Dia jadi manusia. Begitu. Mereka lupa membaca Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 3. Silakan Begitu. gantian. Bang Jibril, silakan. Kalau KPR 14:11, Pak? Di sini dibilang ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Itu gimana, Pak? Iya, rupa manusia dalam arti itu tidak boleh diharafiakan. Jadi kalau kita bilang rupa manusia, tidak benar-benar menjadi manusia, hanya rupa manusia. Manusia dalam hal ini berdosa. Di situ konteksnya. Karena Yesus datang itu untuk menebus orang yang berdosa. Coba saya tanya Bang Jibril. Tapi saya tertarik, bentar Bang. Tapi saya tertarik dengan statement Abang barusan. Abang bilang Tuhan Abang bisa menyerupai apapun, bisa jadi apapun. Agak ngeri nggak sih Bang? Berarti Tuhan Abang juga bisa jadi iblis, Bang? Begini Pak, dalam konteks itu dia itu menyelesaikan nubuatan-nubuatan, Pak. Jadi artinya konteksnya konteks penebusan. Jadi kita kalau dia menjadi manusia dalam rangka penebusan. Hanzo, itu mute Hanzo. Oh, Hanzo. Udah saya mute. Tidak ada maksud lain. Jadi dia hanya menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi untuk dia menjadi apa saja itu kita menggambarkan bahwa dialah yang maha kuasa itu. Dia menjadi seperti manusia tapi bukan manusia seperti kita gitu loh. Iya, dia jadi hanya menyerupai. Itu balik lagi ke di Filipi 2 itu balik lagi ke konsep ini saya nggak paham. Jadi bisa jadi iblis dan bisa jadi apa aja, bisa jadi tai kucing, berarti nggak maha suci dong, Bang? Tergantung mau. Kalau Tuhan Yesus mau
seperti apa ya kita kan nggak bisa mendefinisikan Bang Jibril seperti tanya, itu. selain jadi manusia justru- pernah jadi apa saja? Nah itu justru abang membatasi. Dia bisa jadi manusia tapi untuk melunasi Ya, ini hutang-hutang kita yang harusnya terhukum. Gimana? Itu aja konteksnya itu aja, Pak. Dia menggenapi nubuatan bahwa dialah itu di dalam Yesaya 43 ayat 11, dia itu satu-satunya penebus juru selamat. Dia datang dari manusia itu dalam rangka penyelamatan, Pak. Duh, Konsep Bang, jangan Ya gitu kan? dong. Kita yang baca Bible nih kayak merasa terhina gitu kalau Abang bilang cuman dia satu-satunya juru selamat, Bang. Ntar dulu. Ya Bro, gitu. Saya kan only Bro, Aliut, terakhir dari saya, selain Tuhan mau jadi, bro, selain Tuhan mau jadi manusia, dia pernah jadi apa? Selain jadi manusia, pernah jadi apa aja? bukan jadi manusia menyerupai manusia, tapi dia tetap Tuhan. Nyamar cosplay. Kalau ditanya sama Tritunggal, dia Oke, kalau gitu Yesus ini waktu di muka bumi dia manusia asli atau manusia palsu? Bukan begitu, Pak. Dia Yesus itu Tuhan. Saya ulang kembali, Bang. Izin, Bang. Saya cepat-cepat nih. Saya ini banyak mau bicara. Itu kan Tuhanmu menjadi Yesus, gitu ya? Bukan menjadi Yesus, bukan. Loh, menjadi apa, Bang? Itu bukan yang salah. Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Iya. Kalau tanya ke Tritunggal, baru dia bilang menjadi Abang dengar manusia. saya dulu, Jangan Bang. bawa Tritunggal. Bang, Fokus, saya pede lebih suka, gitu loh, Pak. pede. Dengarkan dulu, Bang. Karena Jesus only, Pak. Iya, dengarkan dulu, Bang. Ya. Ya, Yesus ini, anaknya Maria ini, manusia asli atau manusia palsu? Dia itu Tuhan, bukan manusia. Jangan sebut dia manusia, karena tidak ada di Alkitab dia jadi manusia, Pak. Yang dibungkus kain lampin itu bayi, Bang, taruh di palungan. Bayi nih, terus dia Maria mengambil dia, menggendong dia. Bayi ini manusia atau bukan manusia, Bang? Pak, dia berkenosis, merendahkan diri menjadi Enggak, saya serupa. tanya itu kok berkenosis lagi ngomongin. Itu jawabannya. Dia Kalau begitu, ya. Nah, yang apalagi? digendong, yang disusui Maria ini manusia atau bukan manusia? Ya manusia. Masa dia bukan Manusia. Oke, manusia Bukan asli atau manusia manusia seperti buatan? Manusia dia bukan seperti kita. Kita itu pada saatnya juga tidak berdaya oleh takdir, oleh natur kita. Oke, sebagai apa manusia. bedanya bayi pada umumnya dengan bayi Yesus? Apa bedanya? Bayi Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Kalau kita kan dari ibunda kita dan bapak kita. Saya masih ingat dulu, saya pernah melihat bayi, Bang. Dengerin, ada bayi belum bisa. Dengerin dulu, Bang. Ada bayi belum bisa ke pasar belanja roti, belanja susu untuk diminum. Apakah Yesus waktu bayi udah bisa pergi ke pasar, Bang? Kalau nggak ada di Alkitab, saya nggak bisa jelaskan, Pak. Saya harus belajar, harus jelaskan sesuai dengan. Kalau begitu sebelum ke Mbak Jibril terakhir, Bang Ali, bentar dulu. apakah bayi Yesus, dengerin, Bang, apakah bayi Yesus sudah bisa mencari makanan untuk dirinya sendiri waktu bayi? Tidak Alkitabiah. Kalau pertanyaan tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan teologi ya, kita kan bicara masalah Kalau teologi, begitu, masalah apa yang dilakukan Yesus waktu bayi? Silakan. Nah, kalau dia bayi ya, makanya dia menjadi serupa, mengambil rupa manusia. Apa yang dilakukan Supaya bisa Yesus waktu bayi? dan menggenapi. Tolong bayi Yesus ini, Bang, tolong bayi Yesus ini, tolong ceritakan sama kami agar dia unggul daripada bayi-bayi lain pada umumnya. Silakan, Bang. Aku tidak dalam kapasitas menjawab Anda ketika Anda Ya udah, nggak bisa jawab. Lanjut, Bang Jibril, saya standby lagi. Ya, Bang Andi itu baru. Lanjut. Siap, udah agak panas nih. Jadi gini, Bang, saya mau tanya satu-satu dulu sebelum saya menunjukkan datanya. Bang Hanzo, Bang I Love You, sama Bang Paulus. Abang-abang ini di sini kenal Justin Martyr kan? Bapak gereja abad pertama, abad kedua. Belum Bang. Nggak tahu, Justin. Bang. Nggak tahu. Siap. Kalau Bang I Love You, I Love You. Aku tracing dulu ya. Di depan saya ada laptop. Jadi saya nggak kemudian bilang iya atau tidak.
mantap. Harus tahu orangnya dulu, profilnya seperti apa. Siap. Kemudian saya jelaskan kepada Anda. Siap. Tapi kalau dalam kapasitas di sini saya belum bisa menjelaskan kecuali literasinya saya baca dulu. Siap. Ya. Itu argumen saya. Lanjut. Oke. Jadi kalau Abang ini Bang Paulus mau jawab? Enggak? Lanjut Bang, lanjut. Oke, siap. Jadi kalau Abang Google aja, gampang kok. Justin Martyr. Di sini dia memang bapak gereja dari Catholic Church, Orthodox Church, Lutheranism, Evangelion dan seterusnya. Saint Justin Martyr, ada biografinya dan lengkap. Nah, saya lagi baca bukunya nih Bang. Ini The First Apology, dia apologet pertama katanya, Justin Martyr. Di bukunya ini ada beberapa chapter. Di chapter 21, Abang bisa cek ini sebentar ya. Nah, nih. Di chapter 21, ini segini ya. Saya translate aja ya Bang ya. Saya translate jadi bahasa Indonesia biar lebih enak dibacanya. Dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda yang adalah kelahiran pertama Tuhan dihasilkan tanpa persekutuan, dan bahwa Dia, Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Saya drag ini ya. Saya ulangi ya. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Saya sambung. Karena Anda tahu beberapa banyak putra yang penulis-penulis Anda yang terhormat kaitkan dengan Jupiter. Merkurius, kata yang menafsirkan dan guru dari semua. Asclepius, yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat, disambar petir dan naik ke surga, adalah Bacchus. Bacchus ini Dionysius, dewa wine, dewa anggur. Setelah ia telah dirobek anggota tubuhnya dari anggota tubuh, dan Hercules ketika ia telah menyerahkan dirinya ke dalam api untuk melahirkan diri, kerja kerasnya dan putra-putra Leda, Diskori, Perseus ini anak Zeus, putra Danae dan Balephoron ini anak Zeus juga, yang meskipun muncul dari manusia, naik ke surga di atas kuda Pegasus. Karena apa yang akan saya katakan tentang Adrian, dan ini terus Bang. Jadi tapi inti chapter ini, inti buku dia ini Bang. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Jadi Pak, permisi Pak, chapter berapa itu Pak? Chapter 21. Chapter berapa Pak? Saya sudah dapat. Nih, chapter 21. Baik, lanjut. Jadi di sini First Apologet Justin Martyr, bapak gereja yang selalu diusung-usungkan, bapak-bapak gereja yang hebat, ini justru setuju bahwa beliau itu mengemukakan ajaran yang ada sebelumnya, yaitu kaum-kaum pagan, penyembah Bacchus, penyembah Hercules, penyembah apa lagi tadi? Dionysius, anak Zeus, Perseus. Ini gimana Bang? Karena ini kisah-kisah dan cerita-cerita ini tidak diimani oleh agama-agama Abrahamik. Bukan begitu cara menafsirnya Bang. Wah, tulisan Bapak Gereja kita tafsir ya? Siapa? Gimana tuh kita nafsir ini? Iya, itu tulisan dia menarasikan untuk membawa kita ke pikiran awal bahwa apa yang muncul kemudian itu adalah dulu yang kalian anggap, begitu maksudnya. Iya, tapi di situ dia ditegaskan Pak. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda. Jadi sama aja yang kan itu kan kalimatnya, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Iya, itu maksud dia. Jadi Yesus yang dia kenalkan ini tidak berbeda dari Zeus, Dionysius, Perseus, Balephoron, Hercules. Iya. Oh. Jadi maksud dia apa yang kalian pikirkan dulu, yang sekarang kalian lihat itu Yesus, itulah dia gitu. Kalau dulu itu kalian cuma membayangkan. Anggap. Iya berarti sama gitu ya? Bukan sama. Tuh. Yang kalian anggap dulu itu adalah itu, inilah dia, itu maksud dia itu. Iya. Iya. Yang kalian anggap, yang kalian sembah di sebelum ini, yang pagan-pagan itu, yang nyembah Apollo, Osiris, Isis, Perseus.
Nah itu ini gitu Ya, kan? sebenarnya inilah dia itu yang berkuasa itu. Gitu. Oh iya, berarti iya. Iya, itu poin Tapi saya. yang dulu itu sebenarnya nggak ada gitu maksud dia. Halo. Ya, Gimana Bang? sedikit ya. Bang Alafi udah baca nih, kita literatur Ya. minimal udah sama. Silakan Bang. Gini makanya begini, kalau kiblatnya kita masih pakai begini, di dalam Kristen itu ada namanya ilmu hermeneutika, artinya menafsir Alkitab itu ada dua metode, satunya eisegesis, yang satunya lagi adalah exegesis. Nah, persoalannya ketika teman-teman yang lain di luar daripada Jesus only mengatakan bahwa wah, itu kami ambil dari konsep Tertullianus contohnya, atau ada bapak-bapak gereja lainnya. Nah, kebalikan dengan kami tidak mempercayai itu karena kami kembali kepada biblical itu sendiri, kepada Alkitab itu sendiri. Bahwa konsep dari bapak gereja itu tafsir, itu exegesis, itu hasil asumsi. Kami nggak percaya, itu aja. Lanjut. Jadi abang nggak setuju untuk ikut bapak-bapak gereja awal, tapi Bang Paulus setuju. Abis itu Bang Hanzo gimana? Bang Hanzo gimana? No comment Bang. Waduh. abstain. Enggak, karena Jadi, kalau iya, Bang Saya Paulus, setuju silakan. dengan catatan lo ya tadi. Jadi ibaratnya begini, saya bilang, kalian kenal Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Yang dia maksud itu, ini loh dewa yang sebenarnya itu. Kalian dulu hanya bisa membayangkan, hanya bisa menarasikan. Tapi saya membuktikan sekarang bahwa itu ada, gitu maksud dia. Bang. Iya, jadi Dewa Siwa diganti Zeus, habis itu Dewa Perseus diganti diganti Bukan Yesus. diganti, Jadi apa? bukan diganti. Dulu kalian hanya bisa membayangkan dewa-dewa yang banyak itu, tapi tidak kenal, tidak tahu, bla 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 bla. Tapi inilah yang kalian bayangkan itu dulu. Sekarang nyata gitu maksud dia. Oh, oke. Ya di Nah, upgrade lah, makanya di Theos- upgrade lah ya. Ya makanya Theos itu kan juga ada yang mengklaim itu kan artinya dewa. Tapi maksud dia di situ, ini loh Theos yang benar. Kalian dulu cuma nyembah dewa yang nggak kalian kenal. Theos yang benar itu ini gitu. Jadi itu penekanan dia supaya untuk lebih memahami aja, Bang. Oke. Nah, kesamaannya nggak cuma dikatakan oleh mereka. Ini untuk catatan juga ya untuk abang-abang di sini ya. Kalau saya cari tahu, ini datanya dari UNESCO, World Heritage Conventions. Birthplace of Jesus, Church of Nativity and the Pilgrimage Route Bethlehem. Ini kalau saya translate, tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Jadi kalau abang ziarah ke Tuhan, nah ini tempat lahirnya. Nah, kalau saya cari tahu, ini tempat lahir dia di Palungan. Ini katanya titik palungannya. Dan ini dari WHC-UNESCO.org. Ini UN PBB. Nah, kalau saya cari tahu juga Church of Nativity ini, saya search image. Nah, jadi orang tuh kalau mau ke ininya, ke palungannya itu di titiknya itu orang sampai, nah nih. Jadi memang menurut UN ini di tempatnya di sini Bang. Nah saya bacain ya. Cave. Jadi di goa. Lahirnya itu di goa. Ini saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 yang ditemukan oleh Saint Helena, yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi delapan mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Nah jadi dan ini ditemukannya dibangunnya itu di abad keempat. 400 tahun atau 339 tahun setelah kejadian, atau 304 tahun setelah kejadian. Ini tempat lahirnya. Dan yang menarik lagi kalau saya cari tahu, rupanya memang kalau saya cari tahu Bang, Zeus is sacred cave in Crete. Jadi Tuhan Zeus itu lahirnya juga di goa. Yang notabene-nya yang menemukan Saint Helena yang membangun gereja di situ, dan dia penyembah Zeus sebelumnya. Ada apa dengan Helena ini? Saya cari tahu lagi. Ini kalau dari Fellowship of Israel Related Ministries. Ini tempat meninggalnya. Where is the tomb of Jesus? Holy Scriptures versus Garden of Tomb.
Garden of Tomb ini tempat dia disalib dan dikuburkan katanya. Nah, di sini dijelaskan ini dari ini website-nya dari ini ya. Dari wisata Israel. Nah, ini kalau saya translate lagi. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus, Helena, ini yang berarti sama yang menemukan tempat lahirnya. Helena datang mencari tempat tersebut. Alhasil, ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantinium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Nah, jadi tempat meninggalnya para penyembah Zeus yang membuat gereja di situ setelah agama Abang dilegalkan di Roma. Tempat lahirnya di goa sama seperti dewa Zeus, dewa mereka. Bapak gereja Abang juga setuju bahwa yang diajarkan itu tidak berbeda dari yang kalian anggap sebagai putra-putra Jupiter. Nah, jadi sebenarnya ajaran nabi-nabinya itu di mana tuh, Bang? Itu yang abang ceritakan kaitannya dengan pembangunan gereja. Iya, pembangunan gereja awal-awal. Iya. Tempat lahir beliau, tempat meninggal beliau itu semua dibangun oleh kaum pagan penyembah Zeus itu, Bang. Iya, di atas bekas-bekasnya kan. Iya, betul. Di abad keempat. Nggak masalah. Kenapa rupanya? Oh, bukan bukan maksud saya dari tempat lahir, tempat meninggal, habis itu sampai Bapak gereja pun setuju bahwa yang diajarkan ini tidak berbeda dengan ajaran-ajaran sebelumnya seperti putra-putra Jupiter. Berarti ajaran para nabinya itu di mana, Bang? Ajaran para nabi yang mana? Ajaran nabi yang Tuhannya satu, tidak terlihat, tidak pernah didengar, yang ini itu. Kenapa tiba-tiba ajaran ini menjadi menyembah makhluk sama seperti Zeus, Perseus, Dionysus, Leda, Danae? Ajaran nabi nggak ada kaitannya dengan pembangunan gereja di atas bekas Zeus, Bang. Iya, tapi kan tadi lagi kan ajarannya berbeda, Bang. Nah, itu hanya perbuatan manusia saja, dia mau membangun di situ. Nggak ada hubungannya. Iya, tapi ajarannya Abang setuju nggak berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya? Ajaran siapa? Ajaran yang Abang imani sekarang? Iya. Perjanjian baru itu kan kelanjutan dari perjanjian lama, Bang. Iya, menurut yang membangun gedung-gedung ini, Bang, yang menurut ya, ini Bapak gereja yang setuju bahwa ajarannya itu nggak beda sama putra-putra Tuhan sebelumnya. Nggak ada narasi di situ. Itu tentang pembangunan gereja di bekas sejarah Zeus itu. Oh, abang tahu nggak kopi paling lengkap Abang, Biblos Abang itu ditulis di abad keempat dengan bahasa Yunani. Perjanjian baru ya sumbernya bahasa Yunani. Iya, yang paling lengkap di abad keempat, Bang. Iya, dari sumbernya bahasa Yunani memang perjanjian baru. Nggak ada bahasa Arab. Iya, nggak bahasa Hebrew juga. Bahasa Aramaik kan, Yesus kan bahasanya Aramaik. Nggak bahasa Iya, Aramaik tapi juga. yang menulis murid-muridnya kan bahasa Yunani karena pada saat itu Romawi kan, Romawi berkuasa. Romawi kan bahasa Yunani. Nggak gitu, Bang. Abang tahu Sanhedrin nggak? Sanhedrin tahu, imam besar. Itu abad keberapa, Bang? Itu masih di zaman Yesus masih ada. Dia menuntut Yesus. Oke, sebentar saya tulis. Itu original teksnya apa, Bang? Original teks apa? Sanhedrin. Apanya? Namanya maksudnya? Bukan, tulisannya original teksnya. Sanhedrin itu bahasa apa? Ya kalau di bahasa Yunani kan ya Sanhedrin. Oh enggak, Bang. Sanhedrin itu original teksnya bahasa Hebrew, Bang. Ya Hebrew itu bahasa apa? Bahasa kaum Israel. Ah bukan lah. Loh? Jadi Hebrew itu bahasa apa, Bang? Hebrew itu Yunani. Loh? Hebrew bahasa Yunani, Bang? Iyalah. Waduh. Bang, I love you, tolong diluruskan ini saudara seimannya, Bang. Itu Yunani Greek ya, tolong ya, cerdas dikit. Greek, Pak. Ya Greek, Yunani itu. Bukan, yang saya tanya Sanhedrin. Sanhedrin kan original teksnya Hebrew. Hebrew itu bahasa Semitik, Pak. Bukan bahasa Yunani.
Ya terus kau bilang bahasa yang Abang Israel. bilang kan murid-murid Yesus nulis di abad ke-1 bahasa Yunani, sementara robi-robinya pakai bahasa Hebrew, bahasa Semitic. Rabi siapa? Lah, kan tadi udah saya bilang Sanhedrin, Itu katanya abang bukan tahu rabi. Sanhedrin. Sanhedrin itu bukan rabinya Yesus, rabinya Yahudi itu. Iya Yahudi, jadi keyahudian berbahasanya Yahudi, bukan bahasa Yunani. Ya iya terserah dia lah, orang dia rabi Yahudi. Iya. Nah, abang kan bilang murid Yesus orang mana bang? Murid Yesus ada orang Yahudi. Berarti bahasanya Orang apa? Yunani. Bahasanya pada saat itu kan Yunani. Loh, orang Yahudinya kan, abang tadi bilang orang Yahudi bahasa Yahudi. Pada saat itu kan kerajaan Romawi, kebanyakan rakyat berbahasa Yunani. Jarang kalau orang Yahudi Sanhedrinnya jalan. abangku, Sanhedrinnya itu bahasa Yahudi abangku. Ya iya terserah dia orang Yahudi, imam Yahudi. Iya, abis itu kenapa murid-murid Yesus tiba-tiba berubah ke Yunani? Kan mestinya bahasa Yahudi juga kalau mereka memang Yahudi. Karena murid Yesus bukan rabi Yahudi, Bang. Tapi bukan orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus kok bahasanya Tapi Yunani? bukan rabi Yahudi dia. Iya, tapi bahasanya beda sama robi-robi mereka, sama seras Bahasa mereka. sehari-hari beda. Itu abang dapat dari mana tuh? Ya kan Romawi semua dituliskan. Orang pada saat Di itu abad kerajaan keempat Romawi abangku, berkuasa. di abad keempat, Iya. Sanhedrin catatan keagamaan mereka berbahasa Yahudi abangku. Ya iya, Sanhedrinnya terserah karena dia orang Yahudi, tapi murid-muridnya nggak menulis dengan bahasa Yahudi. Murid-muridnya kan orang Yahudi. Emang harus orang-orang Yahudi harus nulis bahasa Yahudi. Iya dong, karena semua catatan mereka dalam berbahasa Yahudi. Saya orang Indonesia bisa nulis bahasa Inggris kok. Tapi abang bisa berbahasa Indonesia kan? Kita dijajah Belanda Bisa. 350 tahun, itu bahasa kita Iya, tetap bahasa Indonesia. jadi Sama seperti Yahudi pada dijajah saat- 350 tahun juga tetap bahasa mereka Yahudi bang. Mau Pada lingua saat francanya, itu- ini maksud abang lingua franca kan, international language kan? Bukan, pada saat itu Romawi sedang berkuasa sehingga bahasa yang digunakan baik politik, sekolah, pelajaran semua menggunakan Yunani. Tapi Nggak ada kenapa bahasa orang Ibrani. Yahudi, kenapa orang Yahudi catatannya bahasa Hebrew semua bang? Bahasa Ya, itu Yahudi. kan orang Yahudi untuk dipakai di dalam ibadah-ibadah mereka, ya terserah mereka. Sanhedrin itu bukan ibadah bang, mereka itu catatan mereka. Iya, Sanhedrin kan imam besar Yahudi. Ada 70. Sanhedrin itu artinya pergumulan. Iya, imam besar Yahudi itu. Heeh. Ya dia bahasa Yahudi lah. Ini bang, I love you, paham nggak nih bang sampai sini bang? Atau Begini, bukan mengecilkan teman kita ya, tapi mungkin pengetahuan mengenai historikal masih minim. Jadi kita baca literasi supaya jangkauan cara kita berpikir agak sedikit luas, gitu aja. halus sekali bang, I love you. I love you bang, I love you. Enggak, jadi menurut abang gimana bang soal yang tadi saya narasikan bang? Tempat lahirnya Helena berbahasa Yunani, notabene-nya penyembah Zeus. Tempat meninggalnya ditemukan oleh Helena juga, dibangun oleh Helena juga yang notabene-nya tadi penyembah Zeus di Goa. Habis itu kitab abang paling lengkap itu di abad keempat dalam bahasa Yunani yang notabene-nya juga bahasa si Zeus. Jadi di mana ajaran-ajaran nabi-nabinya nih bang? Tanya aja si Jibril, Septuaginta itu apa? Naik dong, Jaya Hulu, Septuaginta, asik. Tahu kamu soal Septuaginta? Septuaginta itu nggak ada perjanjian lamanya, nggak ada perjanjian barunya. Septuaginta itu perjanjian baru lama tok. Oh, diam itu si Aliu nggak bisa jawab dia. Karena tadi saya udah mendengar narasi Bang I Love You bahwa dia nggak setuju dengan kepagan-paganan dalam agama dia bang. Makanya dia nggak mau Tritunggal karena Tritunggal itu kepagan-paganan. Betul nggak Bang I Love You? A1, korek A1. A1. Aduh. A1 maksudnya apa? Saya nggak paham nih. Lanjut kok.
Nggak asik nih kalau kalau ngobrol sama saya kayak gini nih Bang Fandi. Udah ya perang ayat aja deh Bang Fandi. Bang Fandi, Bang Hendi, udah perang ayat aja deh daripada perang sejarah begini. Pusing. A1. Iya. Jadi kadang-kadang kita harus apa namanya itu melakukan manuver-manuver di dalam diskusi seperti ini ya. Kita harus lihat versus siapa kita berdiskusi. Terkadang kita harus mengakui dulu kelemahan kita. Kelemahan kita kurang tracing sejarah. Kelemahan daripada Tritunggal itu karena tidak mengakui sejarah itu. Kekelaman bapak-bapak gereja itu dibongkar sama internet. Jadi mereka kebakaran jenggot ini gereja-gereja mainstream. Begitu Pak, sehingga Justru Wanes itu membelokkan sejarah. Wanes itu stigma. Anda stigma Wanes, tapi murid-murid Yesus itu tidak ada yang politeis, semua monoteis Pak. Ingat Pak itu Terus sejarah. apa hubungannya? Kalau nggak tahu hubungannya nggak usah bicara di sini Pak. Apa kau bawa monoteis, politeis, apa hubungannya dengan Tritunggal? Oke, Tritunggal gini. itu Gini. dari satu. Gini. Saya tes deh di antara kalian berdua nih siapa yang pagan? Ya, boleh ya? Boleh ya? Dijawab dulu Bang Paulus. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak Bang? Bang Jibril, kami itu tempat kau bertanya, Bukan, jangan Bang. kau pula jadi ngetes. Ini bukan, saya dua-duanya saya nggak ngetes diri, saya ngetes Bapak Abang sama Bang I love you, Bang Paulus. Saya tanya nih, nanti saya tanya juga Bang I love you pertanyaan yang sama, Bang Paulus. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Iblis menciptakan kejahatan. Mantap, Bang I love you. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Begini Pak, dia itu ketika iblis jatuh di dalam dosa itu baru iblis dia yang menunjuk kita kepada jalan kejahatan itu sendiri. Nggak dijawab nih. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Sebenarnya kejahatan itu hanya di dalam pikiran kita, logis kita. Nggak dijawab lagi, Bang. Ketika Tuhan kita Abang beriman, menciptakan baru kita kejahatan tahu nggak? itu atau tidak. Ya gaya Wanes memang begitu. Kalau Bang Paulus Premis. menjawab Tuhan dia tidak menciptakan kejahatan, Bang. Bang I love you Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Dia hanya dia gini ya. Dia itu menyediakan bagi kita. Tinggal kita pilih. Oke, berarti dua-duanya nggak monoteis. Sip ya? Karena kalau Tuhan saya monoteis, Tuhan pencipta segalanya. Beliau menciptakan putih, menciptakan hitam. Beliau menciptakan baik, menciptakan kejahatan. Beliau menciptakan terang, beliau menciptakan kegelapan. Itu monoteis, definisi Tuhan cuma satu. Tapi tunggu dulu, sebentar. Tapi Abang, Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa ketuhanan Abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhannya lebih dari satu. Berarti Abang nggak Tapi monoteis. menurut saya diksinya salah Pak, pertanyaannya buat saya begitu. Nah, kalau tuh, saya gimana sih, tuh? Siap. kalau Gimana? saya, karena begini, kejahatan itu hasil daripada dosa. Nah, tuh dogmatis. Iya kan? Otomatis Pak. Begini, jadi kejahatan itu memang ada di dalam Alkitab, ada di dalam Alkitab. Kita akui itu. Tetapi kejahatan itu merujuk kepada sang iblis itu yang berbuat jahat. Jahat dalam arti dosa. Jadi kalau diksi seperti itu, narasi seperti itu menurut saya bukan pertanyaan. Kalau dalam kita buka, teologis. kalau kita buka, ini kembali lagi ke kitab ya Bang ya. Ini kitabnya Tuhannya mestinya monoteis, ya. Ini kita buka Textus Receptus Bible. Ini kita buka King James Version, King James Oxford 1769. Kita ke Isaiah, mana Isaiah? Isaiah nomor 45. Kita baca nomor 7 nih, Bang. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini kalau saya translate, L-nya kurang.
Jadi menurut kitab Abang, Tuhan Abang menciptakan kejahatan sama seperti saya, menciptakan segala-galanya. Nah, tapi tiba-tiba dogma dan ajaran Abang merubah itu. Jadi kepagan-paganan. Gimana itu, Bang? Paulus dulu, bentar saya. Silakan Bang Paulus. Manusia yang menciptakan kejahatan, bukan Tuhan. Iya, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Berarti Abang nggak monoteis. Ya, Tuhan saya menjaga dirinya tidak terlibat dalam kejahatan. Tuhan saya itu kudus, suci. Nah, iya itu. Kalau penyembah dewa Zeus, Bang, nanti ada dewa Poseidon juga di laut. Nanti ada dewa lain juga yang dia mau cuci tangan gitu. Itu memang ajaran pagan seperti itu, Bang. Coba balik ke kitab Abang, Abang baca. Di kitab Abang ditulis, Tuhan Abang menciptakan kejahatan juga. Ya kalau mirip bukan berarti pagan, Bang. Beda lah. Oh, mirip aja ya, tapi Oknumnya bukan. juga Ya? beda kok. Oke, baik. Silakan, Bang Bang, I Paulus. love you. Ya, baik. Gini, Pak. Evil kita translate ke Indonesia adalah iblis, Pak. Evil ya, kita translate ke Indonesia adalah iblis. Mungkin di dalam King James Version KJV itu kalau kita translate ke Indonesia kejahatan. Tapi kalau dalam kitab Alkitab, evil itu merujuk kepada sang iblis Lucifer. Jadi dia yang membangkang Tuhan Yesus, membangkang perintah sehingga dia dibuang ke dalam dunia ini. Tapi kalau di narasi seperti itu ditanyakan ke saya menjawab tidak. Kenapa? Karena kejahatan itu ya iblis itu, ya, yang ciptakan iblis kan malah itu kan iblis kan malaikat yang diciptakan juga. Seperti itu, Bang. Wah, nanti itu malah konsekuensinya, kalau tadi Abang bilang Tuhan tidak menciptakan kejahatan, konsekuensinya berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Kalau Tuhan Abang menciptakan iblis tapi tidak tahu dia akan menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Abang nggak maha tahu juga, Bang. Itu malah konsekuensinya nanti merentet ke sono-sono, Bang. Yakin Abang mau ke sono? Tidak. Hah? Tidak. Masuk kepada konteksnya, Pak. Konteks di sini kan evil itu iblis. Evil itu iblis. Kalau di KJV kan lebih luas lagi kejahatan ya. Kejahatan itu sinonim dengan iblis. Kan begitu, kan gampang. Ya, Bang Paulus turun. Jadi gini, Bang. Oh ya. Gini, Bang. Udah, Kalau kita rubah aja topik, nggak ada Paulus, nggak menarik lagi nih. Sorry, Bang. enggak, saya luruskan ya. Kalau di Islam, Bang, Tuhan saya itu monoteis. Dia menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan yang namanya free will, konsekuensinya itu dia menciptakan kejahatan meskipun secara tidak langsung. Jadi Tuhan saya memang menciptakan segala-galanya, Bang. Karena itu saya monoteis. Tuhan saya satu. Saya nggak mengakui ada ciptaan lain seperti iblis menciptakan kejahatan. Oh enggak, penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan kejahatan iblis, manusia. Dan iblis dan manusia pun juga ciptaan dia. Jadi dia maha pencipta gitu loh. Gitu. Kalau itu, Pak, kalau itu sih saya setuju dengan karena saya bukan orang Tritunggal. Saya kan nggak akan neko-neko dengan ayat itu, dengan narasi itu, Pak. Saya kan nggak akan membantah. Tetapi kalau kemudian tadi Bapak menarasikan bahwa siapa ini Justin Martyr itu dan teman-temannya itu kan namanya bapak-bapak gereja. Kalau kami begini, Pak. Kalau kami, Bapak gereja kami hanya satu, Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia pengajar, dia Bapak kami. Dipanggil kami anak karena kami punya Bapak. Siapa? Sebutannya Bapak di surga itu. Jadi kami memanggil dia Bapak karena hubungan kami antara anak, kami ini anak-anaknya, memanggil dia Bapak. Ada namanya hubungan sangat relationship family. Jadi seolah-olah dalam keluarga itu, anak itu semuanya mengadu kepada bapaknya. Seperti itu konteks kalau bapak ya. Tapi ya mereka memelintir kami, wah Tuhan Yesus itu Bapa dan sebagainya, itu kan hanya gelar buat Pak Aliu. cara kita memahami Tuhan. Pak Aliu dari kecil udah Jesus only atau gimana? Tanpa Tritunggal Bapak mengenal Kristen nggak? Saya move on dari Tritunggal karena saya pernah bertanya kepada dosen saya, dia nggak bisa jawab, terus dia juga muter. Nggak berjawab saya punya substansi pertanyaan saya. Jadi akhirnya saya bilang, kalau ini ambigu,
Kenapa saya tidak percaya kembali kepada Alkitab yang mengatakan akulah satu-satunya Tuhan, kata Sema Israel atau syahadatnya orang Yahudi. Markus 12:29, Pak, atau Ulangan 6 ayat 4. Lanjut. Ya udah Bang Henzo deh. Saya tanya, tapi jangan nyontek jawabannya. Bang Henzo, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak Bang? Segala yang ada diciptakan oleh Tuhan. Nyontek itu namanya. Nah, terus gimana dong? Iya, oke. Mestinya tadi saya nggak jelaskan dulu ya. Enggak, tapi udah sepemikiran sih. Karena aku udah cari ayat juga ada di Kejadian 3 ayat 22. Langsung kebuka tadi ketika Bang Jibril bernarasi. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu kan? Jahatnya di sini kan di translate-nya evil juga. Tahu yang baik dan yang jahat gitu loh. Jadi evil di sini ya memang Tuhan kita itu apa ya? Ya memang ada bagian part-partnya memang jahat, ada baik dan jahat. Ketika banjir Nuh, manusia melihat, waduh kok kejam, jahat ya. Itulah bagian dari Sang Pencipta yang menuliskan itu, yang menurunkan banjir Nuh itu di mata seolah-olah dalam tanda kutip jahat ya, dibunuh semua kan, disisakan keluarga Nuh saja gitu kan. Itulah sisi evilnya dari Sang Creator, dari Tuhan itu. Kalau beliau tidak menciptakan kejahatan, nggak ada parameternya yang mana yang baik, yang mana yang jahat, Bang. Itu dia. Kalau semua orang kaya, nggak ada miskin, kaya itu nggak ada. Bang Laban, selamat sore. Siap. Oh, Laban. Ya. Shalom. Sore ya. Nih Bang Laban, Tritunggal nih, Gimana Bang I love you. logikanya menciptakan kejahatan? Waduh. Udah dijelasin tadi, diciptakan secara tidak logikanya? langsung dengan cara membuat free will, Bang. Bang Laban nih Kreasi, nggak nyimak nih. tapi negatif. Bang, gampang-gampangannya segala yang ada, mau baik, mau buruk, mau jahat, mau baik, itu kan karena ada yang menciptakan, gitu Bang Laban. Iblis pun kalau kita, Bang Laban, kalian ngobrol deh. Iblis pun kalau kita tarik paling ujung, dia juga ciptaan dari Tuhan, betul nggak Bang Laban? Dan gini ya, kita membangun Jawab dulu itu, betul nggak tuh? Nggak betul. Jangan, Nggak ya betul. udah, betul ya. Jadi kalau analogi begini tuh, kita membangun rumah sambil merubuhkannya. Kita membangun rumah, mengkreasikan rumah sambil merusak. Nggak begitu analoginya. Tuhan itu menciptakan kayu, menciptakan pohon. Terserah manusia sama iblis mau bikin rumah apa mau bakar rumah.